سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang barokah ini kembali Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang paling baik di muka bumi, rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini memberikan kepada kita kebaikan dan mendatangkan banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala serta menghadirkan ketenangan dalam jiwa kita dan mendapatkan pujian dari Allah tabaraka wa taala. Kemudian ucapan salawat dan salam untuk Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga salawat dan salam juga tersambung kepada keluarga beliau, anak keturunannya, serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan siapapun dari umat ini yang mengikuti mereka sampai hari kiamat kelak dengan cara ihsan, mengikuti mereka dengan al-ihsan, dengan cara yang paling baik yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Pagi ini kita akan membahas pada ayat yang kedua, yaitu pada halaman yang ke-11. Halaman yang ke-11, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36. Mu'alif kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menukilkan ayat yang mulia ini sebagai dalil pada pembahasan kitab Tauhid. Wa qawlihi tabaraka wa ta'ala: wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulah an i'budu allaha wajtanibu at-taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang menyerukan agarlah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi at-taghut. Inilah seruan dari para nabi dan rasul. Setiap yang diutus oleh nabi, setiap yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap umat seorang rasul, maka seruan mereka adalah untuk mengajak umatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhkan at-taghut. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ayat di dalam pembahasan kita ini. Yang pertama, makna ba'athna ay arsalna. Ba'athna ay arsalna, kami utus. Kullu ummah atau kulli ummah, maknanya adalah kullu ta'ifatin wa qarnin wa jaili minan nas. Setiap kelompok, setiap generasi, setiap abad dari golongan manusia
pada setiap perjalanan hidup manusia ini ada Rasul yang diutus Allah. Ya. Rasulan artinya ar-Rasul man uhiya ilaihi bisyara'. Itu orang yang diberikan kepadanya wahyu dengan membawa syariat, wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Makna kata u'budullah ay afraduhu bil ibadah, di mana esakan Allah dalam ibadah kita kepadanya. Wajtanibu ay bimana utruku wa fariku, tinggalkan, jauhkan, pisahkan. Apa yang harus ditinggalkan? At-taghut. At-taghut mustaqun minat-tughyan. Kata taghut diambil daripada at-tughyan. Apa itu tughyan? Mujawazatul had, yaitu kondisi yang melampaui batas. Fakullu ma'ubida min dunillah, setiap sesembahan selain Allah, wa waradin bil ibadah, maka dia ridha dan dia menerima dia itu untuk disembah, fahuwa at-taghut. Jadi taghut ikhwafillah adalah seluruh sembahan selain Allah, baik itu berupa pohon, berupa batu, berupa patung, manusia, apa saja, bahkan hewan. Karena di sebagian agama di dunia ini mereka menyembah hewan. Waliyadzubillah. Maka apapun yang disembah selain Allah itu namanya at-taghut. Ya. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan makna ijmali daripada ayat ini, yaitu anna Allah Subhanahu wa taala yukhbiru annahu arsala fi kulli ta'ifatin wa qarnin minan nasi rasula. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa dia Allah Azza wa Jalla mengutus pada setiap umat, mengutus pada setiap generasi seorang rasul. Begitulah hikmah Allah Azza wa Jalla. Allah tidak hanya meminta kita untuk beribadah kepadanya, tunduk dan patuh kepadanya, tapi Allah mengutus seorang rasul yang membimbing kita, yang mengajari kita, dan kemudian tidak hanya itu, tapi diturunkan bersamanya wahyu sebagai panduan. Lalu kemudian tugas mereka ini apa? Tugas mereka ini telah dijelaskan Allah Azza wa Jalla, yad'uuhum ila ibadatillahi wahdah, yaitu menyeru mereka, mengajak mereka, umatnya untuk beribadah kepada Allah semata. Ini tugasnya para nabi dan rasul. Wa tarki ibadati ma siwah, dan meninggalkan seluruh ibadah selain Allah Azza wa Jalla. Tujuan kita untuk mengajak, tujuan mereka mengajak umatnya untuk mentaati Allah, mengesahkan Allah, dan meninggalkan seluruh sembahan selain Allah. Falam yazal yursilur rusula ilan nas, dan Allah senantiasa mengutus seorang rasul kepada manusia, bidzalika mundu hadatsa syirku fi bani Adam fi ahdi Nuhi ila an khatamahum bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul pertama itu adalah setelah terjadinya kesyirikan di muka bumi. Setelah terjadinya kesyirikan di muka bumi. Dari apa? Dari anak Adam. Dari generasi-generasi ini, yaitu pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu ya, antara Adam dan diutusnya Nuh alaihissalam itu memiliki jarak yang sangat jauh. Kemudian dijadikan Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama karena telah terjadinya kesyirikan di muka bumi ini, telah terjadinya penyimpangan, telah terjadinya kekeliruan, jauhnya manusia dari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka diutuslah Nuh, rasul pertama yang diutus Allah Subhanahu wa taala, sampai nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna ayat ini, bahwa Allah Tabaraka wa taala mengabarkan kepada kita semuanya bahwa dia mengutus pada setiap umat seorang rasul yang tujuan dan tugas mulia mereka mengajak untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Ikhwafillah rahimakumullah.
Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan munasabatul ayat lil bab. Korelasi ayat ini dengan judul bab kita. Bab kita apa? Kitab At-Tauhid. Beliau mengatakan anna da'wata ila tauhid wan nahya 'anil syirki hiya muhimmatu jami'ir rusuli wa atba'ihim. Bahwa sesungguhnya dakwah kepada tauhid, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, mengesahkan Allah Azza wa Jal, dan menjauhkan kesyirikan, ya, menjauhkan kesyirikan adalah misi seluruh para rasul dan para pengikut mereka. Termasuk kita yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita punya tugas untuk mengajak orang memurnikan akidahnya, memurnikan ibadahnya, memurnikan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jal. Agungkan Allah Azza wa Jal. Tundukkan diri kita, rendahkan diri kita di hadapannya. Kita ini makhluk yang penuh dengan kelemahan. Rabb kita Khalik yang penuh dengan kesempurnaan. Tidak layak bagi seorang hamba memberikan ketaatannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mencukupkan kita, Allah yang memberi kita makan, Allah yang menyempurnakan penciptaan kita, dan Allah yang menjamin kehidupan kita. Layakkah seorang memberikan ketaatannya selain kepada Allah? Tentu tidak layak. Sebagaimana seorang hamba yang berada dalam naungan seorang tuan, diberikan tempat, diberikan kebutuhan, diberikan seluruh yang menjadi keperluannya dicukupkan, lalu kemudian dia mengabdi kepada tuan yang lain. Pantaskah seorang hamba ini melakukan hal demikian? Tentu jawabannya tidak. Itu manusia kepada manusia, apalagi kita kepada Khalik yang sungguh sempurna, Allah Azza wa Jal, yang Maha Rahman dan Rahim, yang Maha segala-galanya. Maka tidak pantas bagi setiap orang yang beriman kepada Allah untuk memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mengajak kepada tauhid dan larangan kepada kesyirikan adalah tugas utamanya para rasul dan para pengikutnya, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan memberikan sebuah kesimpulan faedah dari ayat yang barusan kita baca, yaitu ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa kita ambil faedah dari ayat yang barusan kita sampaikan. Yang pertama, annal hikmata min irsalir rusuli hiya da'watu ila tauhidi wan nahyu anis syirki. Bahwa sesungguhnya hikmah diutusnya para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ad-da'watu ila tauhid. Dakwah mengajak kepada tauhid, menyerukan tauhid, dan larangan dari kesyirikan. Ini yang pertama. Ya, ini yang pertama. Hikmah diutusnya seorang rasul adalah mengajak manusia kepada tauhid. Yang kedua, anna dinal anbiya'i wahid. Sesungguhnya agamanya para nabi itu satu. Agamanya para nabi satu. Walaupun orangnya berbeda, masanya berbeda, umatnya berbeda, tapi apa yang mereka serukan adalah satu. Wa huwa ikhlasul ibadati lillahi wahdah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wa tarkis syirki wa ikhtalafat syara'i'uhum. Dan meninggalkan seluruh kesyirikan meskipun berbeda-beda syariat yang mereka bawa. Artinya bahwa salat, ya, mereka membawa perintah salat, tapi bentuk dan pelaksanaan ibadah salat Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dengan nabi sebelumnya berbeda. Begitu juga dengan puasa. Misalnya puasa di umat Islam diwajibkan Allah 1 bulan, ya, selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, dan umat-umat sebelumnya pun Allah wajibkan berpuasa, tapi bentuknya dan jumlah harinya berbeda. Sebagaimana Allah telah katakan di dalam ayat Siyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah wajibkan berpuasa kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah wajibkan kepada umat sebelum itu. Dan begitu seterusnya. Ya. Walaupun syariatnya berbeda, tapi tujuan mereka adalah mengajak, menyerukan agar kita semua mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, ikhwafillah, anna risalata ammat kullal umam. Bahwa sesungguhnya ar-risalah, kerasulan, ammat kullal umam, mencakup seluruh umat. Ya, mencakup seluruh umat. Wa qamatil hujjatu ala kullil ibad, dan telah hadir, telah tegak hujjah bagi setiap hamba. Dalam bab ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat. Makanya Nabi mengatakan, ya, walaupun ada syariat sebelum Nabi Muhammad seperti agama as-samawi, al-Yahudi dan Nasrani, ya, yang mereka diutus pada mereka seorang rasul, Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalam. Tapi apakah berlaku agama Yahudi dan Nasrani hari ini? Tidak. Inilah maksudnya bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencakup seluruh umat. Makanya Nabi mengatakan, "Ma min Yahudiyyin wala Nasraniyin", tidaklah seseorang dari Yahudi dan Nasrani yasma'u bi, mendengarkan tentang risalah, tentang tauhid, agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'min, dan dia tidak beriman, wa huwa min ahlin nar, maka dia masuk neraka. Orang Yahudi, orang Nasrani hari ini, mereka tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka min ahlin nar. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar kalau agama Yahudi dan Nasrani berlaku sampai hari kiamat dan mereka termasuk orang-orang yang akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Naam. Ketika Islam datang, maka seluruh agama sebelum Islam itu mansukh, terhapus di muka bumi ini. Yang berlaku apa? Hanya Islam, inna dina indallahil Islam. Tidak ada lagi ungkapan yang mengatakan semua agama ini sama. Tujuannya satu, yaitu Allah, ya, walaupun nama agama dan syariatnya berbeda. Sejak datangnya Islam, maka seluruh agama selain Islam agama batil. Agama yang batil. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka waqamatul hujjah ala kullil ibad, telah tegak hujjah bagi setiap hamba. Ini tidak ada alasan bagi orang Yahudi dan Nasrani nanti kami berada di atas agama Yahudi dan Nasrani. Tidak. Dengan diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hilanglah semua agama yang ada di muka bumi ini selain Islam. Yang keempat, ikhwafillah, aidamu sya'ni tauhid, agungnya perkara tauhid, sangat besarnya perkara tauhid. Perkara tauhid bukan perkara ringan. Wa annahu wajibun ala jami'il umam, bahwa tauhid adalah kewajiban setiap umat. Ya, wajib untuk bertauhid, wajib untuk mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan di dalam asma dan sifatnya. Wajib. Siapapun dari umat ini, maka wajib untuk membersihkan tauhidnya. Ya, membersihkan tauhidnya. Karena tauhid adalah jalan keselamatan, kunci keselamatan kita. Ya, bahwa tauhid adalah kunci keselamatan kita. Dan ketahuilah ikhwafillah, bahwa orang yang benar tauhidnya adalah orang yang kokoh dalam kehidupannya. Orang yang benar tauhidnya, dia tidak akan takut kepada siapapun. Meskipun terkadang nyawa harus melayang. Tapi kalau tauhidnya terganggu, maka dia tidak akan rela. Walaupun nyawa harus melayang. Lihatlah para sahabat yang mulia, para tabi'in, dan siapapun dari generasi umat ini yang telah mendahului kita. Mereka orang-orang yang kokoh dalam tauhid, dan mereka teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka dipenjara, meskipun mereka disiksa, meskipun mereka disakiti,
ya, dibuang dari negeri mereka, dia tetap kokoh di atas tauhidnya. Dia tidak peduli. Yang menjadi hal yang terpenting dalam hidupnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar adalah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang lain. Makanya ketika orang-orang tauhidnya bersih, benar, maka dia akan bisa berjalan dengan tegak dan lurus, kokoh, ya, walaupun badai ya datang menyambarnya. Dia tetap bisa ya berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus ini. Ya fillah, yang kelima, fil ayati ma fi la ilaha illallah min an-nafi wal itsbat. Di dalam ayat itu ya terdapat la ilaha illallah. Ya, ini artinya la ilaha illallah ada dua hal. Yang pertama, la ilaha ini nafi. An-nafi ini meniadakan. Apa kita tiadakan? Kita tiadakan seluruh ilah. Lalu kemudian illallah. Kemudian ini yang kedua adalah syaratnya al-itsbat. Kita tetapkan yang disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam la ilaha illallah itu ada dua rukun. Yang pertama adalah an-nafi, yang kedua adalah itsbat. Kita nafikan seluruh sembahan selain Allah dan kita tetapkan Allah hanya yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah. Ya. Fadallat ala annahu la yastaqimu at-tauhid illa bihima jami'a. Dari sini kita pahami pula bahwa tidaklah lurus tauhid seseorang kecuali dengan dua syarat itu. La ilaha illallah. Ya. Ini yang harus ada nih. Tidak boleh kita mengatakan la ilaha. Berarti kita nafikan. Lalu kita isbatkan Allah. Ya, hanya Allah yang berhak untuk kita sembah. Maka tidak akan lurus tauhid kita kecuali kita harus menetapkan dua hal tersebut. La ilaha illallah. Di mana kita tunduk dan patuh kepada Allah, kepada zat yang maha segala-galanya. Wa anna an-nafya al-mahdha laysa bitauhid. Ya. Wal itsbat al-mahd laysa bitauhid. Dia tidak bisa satu persatu. Illallah. Apa yang illallah? Enggak bisa. Kalau hanya kita nafikan la ilaha cukup sampai situ, ini enggak benar tauhidnya. Kemudian juga kita bilang illallah, hanya illallah saja juga tidak sempurna tauhidnya. Maka kata para ulama, minan nafi wal isbat mesti ada di dalam kalimat tersebut. Ya. La ilaha illallah. Inilah yang sempurna. Ya, dengan menafikan ya, maka itu bukan tauhid. Kemudian dengan menetapkan belaka tanpa kita sebutkan ya nafi dan isbatnya, maka ini juga tidak sempurna. Laitikhofillah, pahamilah kalimat la ilaha illallah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kunci kita bahagia di akhirat, kunci kita masuk ke dalam surga, kunci kita mendapatkan kehidupan yang hakiki dengan kemenangan dan kebahagiaan, maka kuncinya la ilaha illallah. Kalau kita lihat di dalam kehidupan ya sejak manusia dilahirkan di muka bumi ini, yang pertama kalimat yang harus dibacakan ke telinganya adalah kalimat la ilaha illallah. Ya. Dengan kalimat-kalimat ya yang lain diazankan. Lalu kemudian kata para ulama lagi, jika anak kita sudah mulai berbicara, lisannya sudah bisa mengucap, yang pertama kali untuk ditalkinkan la ilaha illallah. Bukan bapak ibunya, bukan babanya, bukan abinya, bukan nama uminya, bukan nama bundanya. Ya bukan. Yang pertama kali yang harus ditalkinkan kepada anak kita apa? La ilaha illallah. Dengannya kita hidup. Dengan kalimat ini kita hidup. Dan insyaAllah dengan kalimat ini pula kita meninggal. Maka ikhwafillah, berbahagialah orang-orang yang hidup di atas kalimat tauhid ini. Di atas kalimat yang mulia ini. Dan kita berharap hari ini kita sering mengucapkan la ilaha illallah. Dan kita berharap kalimat itu pun menjadi kalimat terakhir kita di
di dunia ini insyaallah. Ikhwafillah, inilah 5 kesimpulan yang telah disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan pada ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Bahwa telah Allah utus ya pada setiap umat seorang rasul agar kita semuanya ya menyuruh beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, dan kita meninggalkan seluruh at-taghut di muka bumi ini. Ya, ikhwafillah, Allah adalah zat yang disembah dan taghut zat yang mesti kita tinggalkan. Apapun sembahan selain Allah itu adalah taghut dengan segala bentuk dan jenis serta rupanya. Ya, itu adalah taghut. Di taghut itu bukan hanya berhala ya, tapi taghut seluruh sembahan selain Allah, apapun jenis dan rupanya ataupun namanya dan sebutannya, maka itu adalah taghut yang mesti kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan semangat untuk mengamalkan ilmu kita, dan semoga kita dijaga oleh Allah dari kesyirikan-kesyirikan serta penyimpangan-penyimpangan akidah, dan kita tegak di atas tauhid yang benar, di atas pemahaman yang benar, dan di atas ilmu yang benar, dan di atas amalan yang benar. Karena ilmu yang benar akan melahirkan amal yang benar. Kalau amalan sudah benar ditambah dengan keikhlasan di hati, insya Allah itu menjadi ibadah, amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.